sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Yang kedua yaitu menyajikan data gagasan, pesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya yaitu ibu akan memberikan kalian materi tentang teks deskripsi. Pengertian dari teks deskripsi yaitu berdasarkan KBBI, kata deskripsi memiliki kata lain deskriptif yang artinya memaparkan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Kemudian di dalam teks deskripsi juga memiliki tujuan, yaitu menurut Utomo-Dewo 2007, tujuan dari teks deskripsi adalah menggambarkan bentuk objek pengamatan, sifatnya, rasanya, atau caranya dengan mengandalkan panca indera dalam proses penguraiannya. Dalam teks deskripsi juga disebutkan ciri-ciri dari teks deskripsi tersebut. Teks deskripsi memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu berdasarkan tujuan teks deskripsi. Yang dimaksud dengan berdasarkan tujuan teks deskripsi yaitu untuk menggambarkan atau melukiskan sesuatu secara rinci. Yang kedua yaitu berdasarkan objek yang dideskripsikan. Objek yang dibahas pada teks deskripsi bersifat khusus, dengan kata lain disebut personal atau individual. Dan yang ketiga yaitu berdasarkan isi teks deskripsi, yang artinya isi teks deskripsi harus menggambarkan secara rinci, jelas, dan lengkap objek yang dijelaskannya. Kemudian kita akan membahas tentang struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi ada 4, yaitu judul, kalimat topik, deskripsi, dan simpulan. Judul adalah untuk bertujuan menggambarkan isi teks. Contohnya, kayak judul teks di atas ini, karena judul teks itu sekolahan, contohnya seperti itu. Yang kedua yaitu kalimat topik. Kalimat topik ini berisi kalimat pembuka mengenai hal yang akan dijelaskan. Kemudian yang ketiga yaitu deskripsi. Deskripsi yaitu bedanya dengan kalimat topik, berisi beberapa kalimat yang menjelaskan lebih detail lagi mengenai hal yang ingin dideskripsikan. Dan yang terakhir yaitu simpulan. Struktur deskripsi yang terakhir adalah simpulan, yang merupakan bagian penutup teks. Biasanya berisi pendapat atau pesan dari si penulis terhadap hal yang dideskripsikannya. Kemudian kita beralih ke kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Kalian tahu apa saja kaidah kebahasaan dari teks deskripsi itu? Belum. Jadi kaidah kebahasaan teks deskripsi yaitu 1. Yang pertama yaitu menggunakan nada untuk menggambarkan secara jelas, yaitu konkret. Dan yang kedua yaitu menggunakan kalimat rincian. Yang ketiga menggunakan bahasa yang membuat pembaca seolah-olah sedang melihat, mendengarkan, dan merasakan hal yang dideskripsikan. Yang terakhir yaitu menggunakan kata ganti orang ketiga. Kemudian lanjut pada selanjutnya yaitu membahas tentang jenis-jenis teks deskripsi. Jenis-jenis teks deskripsi ada 2, yaitu 1 jenis teks deskripsi berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuknya, teks ini dibedakan menjadi 2, yaitu teks deskripsi yang berdiri sendiri dan teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks yang lain. Maksud dari teks deskripsi yang berdiri sendiri yaitu teks ini tidak tergabung atau tidak dicampur adukan dengan teks yang lain. Dan yang kedua yaitu teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks yang lain. Maksudnya teks ini tergabung atau dicampur dengan teks yang lain, bisa muncul dalam cerpen, novel, teks iklan, teks berita, dan lain sebagainya. Kedua yaitu jenis teks deskripsi berdasarkan isi. Di teks deskripsi berdasarkan isi dibagi menjadi 3, yaitu teks deskripsi spesial, teks deskripsi objektif, dan teks deskripsi subjektif. Yang dimaksud dengan teks
Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan mengenai materi teks deskripsi. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai teks deskripsi ini? Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut. Di sini Ibu akan memberikan sebuah contoh untuk menyusun teks deskripsi, yaitu menggunakan gambar. Nah, anak-anak tahu kan ini gambar apa? Tempat wisata. Ya, benar sekali. Yang pertama ini tempat wisata apa, anak-anak? Apa ya, Bu? Tidak tahu saya. Gambarnya terlalu kecil, Bu. Masa nggak kelihatan? Tidak, ini tuh gambar tempat wisata Taman Indonesia Indah Di mana, Ibu? di Jakarta. Masa nggak tahu? Jauh sekali ya, Bu. Dan ini gambar apa, anak-anak? Pantai. Ya, ini Pantai Kenjeran yang berada di Surabaya. Dan yang ini gambar apa, anak-anak? Tadi. Nah, tadi ini wisata di mana, anak-anak? Jogja. Ya, benar sekali. Nah, di sini Ibu ini menyusun tiga gambar ini menjadi sebuah teks deskripsi. Nah, siapa yang ingin maju membacakan teks deskripsi? Saya. Ya, merdeka silakan maju ke depan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Patiana. Di sini saya akan membacakan teks deskripsi mengenai wisata di Indonesia. Pantai Kenjeran terbagi dalam dua pantai, yakni Pantai Kenjeran Lama dan Pantai Kenjeran Baru. Belakang pada pantai ini berubah menjadi taman hiburan Pantai Kenjeran lengkap dengan sarana hiburan untuk pengunjung. Aneka jenis hiburan untuk anak-anak hingga orang dewasa ada di sini. Belum lengkap rasanya jika ke Surabaya tidak mengunjungi pantai yang satu ini. Pantai Kenjeran namanya. Pantai yang memiliki jarak sekitar 9 km dari pusat kota ini menjadi salah satu pantai favorit warga Surabaya dan sekitarnya. Pantai Kenjeran terbagi dalam dua pantai, yakni Pantai Kenjeran Lama dan Pantai Kenjeran Baru. Pantai ini berubah menjadi taman hiburan mulai dari komedi putar, perosotan hingga outbound, semua ada di pantai yang terletak di kawasan Surabaya Timur ini. Semua arena ini seperti mendukung destinasi wisata yang satu ini untuk menjadi area hiburan keluarga yang mengasihkan. Selain itu, pengunjung juga dapat melakukan aktivitas di pantai seperti memancing dan naik perahu mengelilingi area pantai. Lelah melakukan aktivitas bermain di area pantai, pengunjung bisa istirahat sambil singgah sejenak di warung-warung yang ada di sekitar pantai. Menikmati menu seafood menjadi andalan untuk para pengunjung mengisi perut sambil bersantai menikmati pemandangan Pantai Kenjeran. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Merdeka, beri tepuk tangannya, anak-anak. Nah, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Nanti ada yang 3 dan ada yang 2. Nah, di sini Ibu juga sudah menyediakan beberapa potongan gambar. Nah, ini kan sudah menjadi beberapa kelompok ya. Kelompok pertama di depan dan kelompok kedua di belakang. Ayo perwakilan dari salah satu kelompok itu untuk bersuit. Nanti disuruh milih temanya. Maaf. Saya menang, Bu. Nah, untuk Mbak Irza pilih mana? Pilih tangan kanan atau tangan kiri? Mana? Kanan. Kanan, Bu. Nah, tangan kanan ini. Kemudian yang tangan kiri gambarnya untuk Mbak Lupa. Nah, gambar-gambar itu kalian susun, kemudian kalian deskripsikan. Di sini Ibu akan memberikan kalian lembar untuk mengisinya. Ibu beri waktu 5 menit cukup ya untuk membuat teks deskripsi. Ya cukup ya, Bu. Ya Ibu tunggu.
pergi ke museum, melihat banyak foto pahlawan Indonesia. Ada Bapak Soekarno. Selanjutnya aku pergi ke pantai, bermain air bersama keluarga. Kemudian aku bermain bola bersama saudaraku. Setelah itu kami sekeluarga membeli oleh-oleh dibuat oleh-oleh pulang. Bagaimana anak-anak? Waktunya sudah habis, sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, langsung saja hasil dari diskusi kalian presentasikan di depan. Ayo, siapa yang maju duluan? Saya Iya, Mbak Dipa. Monggo maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat deskripsi tentang liburan sekolah. Liburan sekolah, aku dan keluargaku berwisata di pantai. Sampainya di tempat wisata, aku melihat banyak binatang seperti zebra, gajah, dan banyak lagi. Setelah itu, aku pergi ke museum untuk melihat banyak foto-foto pahlawan Indonesia. Ada foto Bapak Soekarno dan lain-lain. Selanjutnya aku pergi ke pantai, bermain air bersama keluarga. Aku bermain bola bersama saudaraku. Setelah itu, kami sekeluarga membeli oleh-oleh untuk dibawa pulang. Setelah itu, kita pulang. Sudah selesai, Bu. Baik, terima kasih ya Mbak Dipa. Tepuk tangannya mana untuk Mbak Dipa? Ayo Mbak Lulu atau Mbak Indra yang maju di depan atau Mbak Lulu? Mbak Lulu, Bu. Lulu saja, Bu. Nggak usah saling tunjuk ya. Ya, Mbak Lulu saja maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat teks deskripsi yang berjudul banjir. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang membuang sampah dan menebang pohon sembarangan. Dan mereka sangat senang bisa mendapatkan pohon-pohon besar untuk dijadikan almari. Setelah beberapa hari terjadilah hujan sangat deras, kemudian sungai-sungai meluap diakibatkan dari banyaknya sampah yang menyumbat. Akibatnya banyak rumah yang terdampak banjir. Banyak orang yang mengungsi akibat rumahnya terendam banjir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya Mbak Lulu. Dan terima kasih ya. Ternyata kalian sudah pandai untuk menyusun teks deskripsi menggunakan gambar. Nah, di sini Ibu akan memberikan kesimpulan, yaitu pengertian teks deskripsi, yaitu artinya pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Kemudian tujuan dari teks deskripsi yaitu menggambarkan bentuk objek pengamatan, sifatnya, rasanya atau coraknya dengan mengandalkan panca indera dalam proses penguraiannya. Kemudian ciri
Kemudian struktur teks deskripsi itu ada 4, meliputi judul, kalimat topik, deskripsi, dan simpulan. Dalam teks deskripsi juga menggunakan lega kebahasaan, yaitu ada 4, menggunakan majas, menggunakan kalimatnya rinci, menggunakan bahasa yang membuat pembaca seolah-olah sedang melihat, mendengarkan, dan merasakan hal yang dideskripsikan. Dan yang terakhir yaitu menggunakan kata ganti orang. Kemudian jenis-jenis teks deskripsi itu ada 2, berdasarkan bentuk dan berdasarkan isi. Yang berdasarkan bentuk juga ada 2, yaitu bentuk yang berdiri sendiri dan yang menjadi bagian dari teks yang lain. Kemudian teks deskripsi berdasarkan isi itu ada 3, deskripsi spasial, objektif, dan subjektif. Baik, itu saja kesimpulan dari Ibu pada hari ini. Terima kasih, pembelajarannya sangat efektif ya. Baik, di sini Ibu akan memimpin kalian sebagai penutup doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih.